Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakillah khairan kasir kepada Ustazah Hani Nurul Husna. Luar biasa ya, jadi membuka wawasan baru dan semoga apa yang sudah disampaikan beliau tidak hanya sampai di kepala kita, tapi menjadi amalan untuk diaplikasikan nanti ketika Ramadan tiba. Ya. Luar biasa ya. Jadi tadi tuh ada apa ya? Kalau saya sendiri tadi nangkepnya, emang kita tuh harus sadar apa sih benefit dari Ngeh ya. Kalau bahasa anak muda ngeh katanya. Harus ngeh. Ya. Halo, tes? Ya. Oh, udah. Lanjut. Halo? Iya, jadi apa namanya? Ketika kita sadar, kita pengen cantik secara fisik, kita beli skincare, kita beli lotion, kita beli macam-macam gitu ya. Kita tuh rela ngeluarin uang seberapapun gitu buat supaya bisa lebih cantik. Nah, bisa di apa namanya? Di analogikan apa sih? Ya. Seperti Ramadan nanti gitu ya. Kalau kita tahu benefit dari Ramadan itu apa, berarti kita juga harus maksimal gitu. Gimana nih caranya bisa biar kita maksimal banget Ramadan tahun ini gitu. Jangan Ya. sampai Ramadan yang sebelumnya kita kesalahan-kesalahan sebelumnya kita jangan sampai terulang lagi gitu di Ramadan ini ya. Ya. Masya Allah. Jadi teman-teman bagaimana nih kalau misalnya ada yang mau tanya, kami buka seksi pertanyaan, silahkan di Ya. kolom chat ya. Nah, ini udah ada beberapa yang masuk. Ya. Kita pilih 3 pertanyaan dulu ya. Nah, sambil menunggu pertanyaan, buat teman-teman yang mau tahu, kita dari Perindu Jannah Community. Jadi teman-teman silahkan kalau mau follow IG kita ada di @perindujannah.community. Nanti bisa di follow untuk mendapatkan informasi tentang info-info kajian dan muhasabah diri di sana, insya Allah. Nah, coba kita lihat ini chat yang masuk ya. Yang kodok puasa ini ya? Apa kalian? Nih Yang yang kodok puasa ya? mana ya? Yang dari yang Teteh baca sih yang kebaca ya. Yang mana? Yang dari Quran Nisa ya. Oh ya, Quran Nisa Aulia. coba saya baca. Apakah sebelumnya ada? Belum ya? Nah, dari situ kayaknya. Ada dah. Ya. Assalamualaikum Ustazah, perkenalkan saya Quran Nisa Aulia. Saya berumur 21 sekarang. Saya ingin menanyakan terkait bagaimana cara menebus hutang puasa Ramadan yang telah lalu, dimulai Ya. dari saat kita balik. Karena pada saat itu saya belum paham tentang kewajiban untuk mengganti Ya. hari setelah Ramadan dengan Ya. hari yang ditinggalkan. Saya ingin menebusnya agar senantiasa maksimal dalam hijrah untuk meraih ridho Allah. Bagaimana Ustaz? Masya Allah. Ya, baik. Langsung dijawab Ya, apa boleh lanjut Ustaz. lagi pertanyaan? Apa Langsung dijawab dulu jawab kali aja. ya? Boleh Ustaz. Boleh. Jawab dulu ya. Ada yang siapa nama Anissa? Siapa panggilannya nah? Anissa atau Nisa aja Anissa? mungkin ya. Masih muda banget ya Iya. Allah. Itu bedanya aja 2 kali lipatnya. Umur Tehani itu 2 kali lipatnya nih. Jadi udah mutunya, muka tua, udah tua. Semoga Allah berikan semangatnya tetap. Katanya walaupun usia 4 tua, semangat 24. Insyaallah ya. Baik. Qadha saum itu wajib hukumnya. Bahkan bagi seorang muslimah, siapapun nih termasuk teteh sendiri ya, teh nih. Hadis Aisyah radhiyallahu anha. Jadi ada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, istrinya Rasulullah, putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Wanita yang cantik, yang cerdas, yang banyak meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasannya kunna nu'maru biqada'is saum wala nu'maru biqada'is salat. Ini sudah menjadi pegangan untuk kita. Bahwa kami, kata Ibunda Aisyah, nu'maru, diperintahkan untuk mengkodok saum. Wala nu'maru biqada'is salat. Dan tidak diperintahkan untuk mengkodok salat. Nah, kodok itu berarti mengganti. Mengganti
ibadah saum yang kita tinggalkan karena alasan yang menyebabkan wajibnya mengqadha. Dalam surat Al-Baqarah ayat 180 berapa? 84. Ayyam ma'dudat. Jadi hari-harinya memang sudah ditentukan 30 hari Ramadan nih. Kalau full ya 30 hari. Ada yang 29. Nah, 30 hari Ramadan ini dari tanggal 1 sampai tanggal 30 ini kita haid 7 hari misal. Berarti menandakan baliknya seorang muslimah. Tanggal 1 Ramadan kita saum sampai tanggal 10. Tanggal 11 Ramadan haid misalnya. 11, 12, 13, 14, tanggal 15, kemudian tanggal 16, tanggal 17. 7 hari nih normalnya haid seorang muslim. Nah, baru tanggal 18 kita puasa lagi. Jadi pahami ya, berarti 7 hari nih utang puasanya. Bagaimana mengkodoknya? Ada 1 tahun waktu untuk mengkodok sebelum ketemu dengan Ramadan lagi. Nah, itu kesempatan kita untuk mengkodok. Nah, sekarang kita ini malas. Melalaikan. Ntar aja deh, besok aja deh, ntar aja. Padahal nanti kita yang melakukan sekarang juga kita. Ketika tidak ada uzur syar'i, ketika kita lagi tidak sakit, kemudian kalau ternyata kita lagi tidak musafir, ketika seorang istri, ya misalkan dia menyampaikan dulu keinginannya, saya punya hutang kodok nih mas, abang, sayang, AA, gitu ke suaminya. Saya besok mau kodok ya, kata suaminya. Udah barengan deh, ntar Senin, suaminya Senin Kamis, istrinya kodok niatnya. Mudah-mudahan dia dapat pahalanya juga bukan hanya kodok saja. Karena biasa juga melaksanakan saum Senin Kamis. Dia dapat pahala saum sunnahnya. Itu bisa dilaksanakan demikian. Ketika ditunda, sampai kapan? Ini kayak bulan Sya'ban ini kesempatan terakhir untuk muslimah mengqadha. Gimana kalau ternyata muslimah ini baru faham sekarang, baru berhijrah gitu. Dan ternyata dia selama berapa tahun SMP misalkan. SMP itu sudah balik, kelas 1 SMP sudah balik. Kemudian kelas 2 SMP juga sudah balik. Kelas 3 juga, berarti kan sudah wajib berpuasa. Dia puasa nih, lagi Ramadan tuh puasa, tapi ketika haid dia tidak berpuasa dan tidak pernah mengkodoknya. Kebayang nggak? Berarti setiap tahun dia ambil normalnya 7 hari. Ya kan? Apalagi kalau yang muslimah yang haidnya 2 kali di bulan Ramadan. Ujung sama pangkal. Awal Ramadan 7, belakang Ramadan 5, berapa jumlahin? 5 sama 7? 12 berarti kan? 12 dia utangnya. Nah, kalau ternyata ambil normal saja, dia sudah bertobat kepada Allah, ya Allah, saya ini mau berubah. Berarti hijrah tuh, sudah berhijrah. Niatnya karena Allah, maka utang sholatnya, kan dia mungkin dia sholatnya bolong-bolong atau nggak pernah sholat, baru sadar bahwa sholat itu wajib. Dia cukup bertobat, tidak mengulangi lagi, dia menyesal, ya tobatan nasuha, kemudian dia perbanyak sholat sunnah. Kalau bab sholat, tapi bab saum tetap wajib mengqadha, nggak bisa diganti dengan apapun. Caranya bagaimana? Ambil normalnya muslimah itu kan haid 7 hari. Jumlahin aja SMP kelas 1 7, kelas 2 7, kelas 3 7. Kemudian SMA alhamdulillah misalkan sudah hijrah. Tapi kalau SMA juga belum, baru hijrah sekarang kuliah misalnya. Berarti berapa tuh? 6 tahun kan? Kalau SMP-nya kelas SMP itu sudah balik, sudah haid. Dan haid sudah dihitung amalnya. 7 dikali berapa? Kelas 1, 7. Kelas 2, 7. Kelas 3, 7 hari. Berarti 21. 21 tambah 21, 42. 42 hari berarti kodoknya. Setahun itu ada banyak. Nah, kesempatannya itu. Dicicil saja. Allah itu bukan melihat hasilnya, solehah. Bertakwa itu semampu kita. Fattaqullaha mastata'tum. Nah, kalau ternyata alasannya adalah menyusui dan hamil, nih, Bu, saya utangnya banyak banget. Saya ini pernah isi kajian, kemudian ada seorang perempuan nangis saja.
Teteh saya banyak utang puasanya karena tiap tahun saya kalau nggak melahirkan hamil atau menyusui, ya kan? Makanya lagi muda nih sekarang yang belum pada menikah, yang belum pada punya anak, maksimalkan ibadah. Nanti ketika sudah menikah, hamil, melahirkan, menyusui, lebih lagi ujiannya lebih berat lagi. Nah, bagaimana caranya? Ingat kasih sayang Allah. Ada dalam surat Al-Baqarah lanjutannya tadi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Kemudian di ayat sebelumnya, ayat 184-nya. Barang siapa yang dia itu sakit atau musafir, maka fa'iddatum min ayyamin ukhar. Maka ketika dia tidak berpuasa alasannya ada uzur, ya, satu sakit, kemudian sakitnya bukan sakit menahun, misalkan sakit perut gara-gara makan rujak habis taraweh, akhirnya besoknya diare, nggak bisa saum, 2 hari nih, berarti kodok, wajib kodok. Tapi kalau sakit menahun, dia kena hepatitis, dia kena tipes, yang nggak boleh kata dokter saum, ya kita taat saja. Atau misalkan ada yang kena virus corona, kemudian dia harus dirawat, dia tidak boleh saum. Yang seperti itu, ketika sakitnya menahun, ketika sakitnya bisa sembuh dalam beberapa waktu, maka dia wajib kodok ketika sudah sehat. Di hari lain ya. Tapi ketika sakitnya menahun, tipes, atau misalkan lambungnya ada masalah, dia cuci darah misalnya, ada gangguan di ginjalnya, pokoknya tidak mungkin untuk mengkodok saum, maka dia bayar dengan fidyah, sama seperti wanita yang hamil dan menyusui. Itu mau mengambil pendapat yang mana? Dia kodok dengan fidyah atau fidyah saja? Nah, kalau dia bagi orang yang hamil tiap tahun, bulan Ramadan ini hamil, bulan berikutnya hamil, tiap tahun misalkan dalam kondisi hamil dan menyusui. Tapi kalau melahirkan dia wajib kodok. Ketika Ramadan misalkan bulan Sya'ban ini, dia bulan yang 9 bulannya bulan Sya'ban nih. KPL-nya di bulan Sya'ban, dia melahirkan. Nah, Ramadan itu selama Ramadan full nifas. Maka dia pun haram saum, kan orang nifas itu seperti wanita haid, haram saum. Nah, ketika alasannya haid dan nifas, maka dia tidak bisa dengan fidyah sholihah, wajib kodok. Ya Allah, Bu, harus mengkodok 30 hari. Iya, makanya kalau mau melahirkan jangan lagi Ramadan. Ya kan? Ya Bu, kalau Ramadan kan nggak bisa diprediksi Tuhan melahirkannya kapan gitu. Andaikan bisa diprogram, ya jangan di bulan Ramadan lahirannya. Tapi kalau ternyata harus Ramadan, lihat, misalkan 30 hari nih ternyata melahirkannya bulan Sya'ban. 20 hari di bulan Sya'ban. Nah, 10 harinya bulan Ramadan ternyata sudah bersih, tapi dia langsung harus menyusui dan tidak bisa, tidak kuat anaknya diajak berpuasa. Alasan yang dikodok 10 hari tadi karena masih nifas, sholat aja kan nggak wajib. Jadi pahami nih ibu-ibu yang masih menyusui dan hamil nih, punya utang. Harus paham betul. Ketika nifas, lagi Ramadan, dia pun nggak sholat kan, maka haram puasa. Jadi tidak bisa diganti dengan fidyah, wajib kodok. Catat, punya catatan, punya buku kecil. Utang puasa Ramadan tahun 2020. 20 hari. Udah, nggak bisa dengan fidyah. Nah, 10 harinya udah bersih, dia sholat lagi, sholat wajib, taraweh, dia juga menyusui tapi tidak berpuasa. Maka bayar fidyah. Ya, setiap dia meninggalkan saum hari ini, dia kasih makan kepada orang miskin. Kalau enggak, misalkan per 2 hari sekali, per 5 hari, atau per 10 hari sekali. Orang miskinnya berarti 10 orang. Ya kan? 1 hari 1 orang miskin. Jadi pahami ya, gitu. Jadi kalau yang nifasnya 20 hari enggak puasa di Ramadan, tapi 10 harinya dia tidak puasa tapi alasannya nyusuin, ya, tapi dia juga wajib puasa sebetulnya. Sholat aja dia udah melaksanakannya. Tapi yang 20 hari itu kayak wanita haid. Dia wajib kodok, nggak bisa diganti fidyah. Oke? Jadi pahami gitu ya. Jadi yang nifasnya sepanjang Ramadan, maaf, itu mah harus kodok 30 hari ya.
Alhamdulillah. Ya kalau lahirannya tiap tahun itu anaknya, misalkan anaknya ada 2, tiap tahun Ramadan lahirnya, dia wajib qada, berarti 60 hari, dicicil saja. Ya, kalau yang fidyah biarkan suami yang bayar fidyah. Kita yang tidak saumnya suami yang bayar fidyah. Alhamdulillah. Itu ya Solihah. Berarti untuk cara mengkodoknya yang tadi, yang usia 21 tahun, tetap wajib kodok. Dihitung aja berapa lama haidnya 7 hari. Berapa lama ketika dia sudah balik. SMP 3 tahun. Berarti 7 kali 20, 7 kali berapa? 3, 21 hari. SMA 21 hari, berarti 42 hari. Itu ya. Allah alam. Ya, baik. Bagaimana dengan saudari Quran Nisa? Sudah jelas ya? Jelas, Solihah? Oke. Sudah ya. Makasih Ustazah. Lanjut kita ke pertanyaan kedua. Nggak kedengaran suaranya, Solihah? Halo. Anissa? Ya. Ustazah. Tes. Dah. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya Ustazah. Dari Rini di Cibodas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah Hani, izin bertanya. Saya punya kakak laki-laki yang sudah berkeluarga. Pada bulan Ramadan memilih tidak berpuasa karena faktor pekerjaan. Contohnya petani atau kuli bangunan. Apakah boleh dikodok puasanya atau bayar fidyah aja Ustazah? Apalagi di masa pandemi seperti ini, jika kakak saya pilih puasa pasti tidak mau bekerja. Padahal tahu puasa dan mencari nafkah itu kan sama-sama kewajiban. Lalu harus bagaimana ya Ustazah agar si kakak bisa puasa dan mencari nafkah juga untuk keluarganya? Alhamdulillah. Ya, baik, kepada Ustazah Hani dipersilahkan. Jadi yang dibolehkan untuk tidak berpuasa dan harus bayar fidyah itu dalam ayat Al-Qur'annya apa? Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang yang tidak mampu berpuasa, yang sudah tua, lansia, yang tidak memungkinkan berpuasa, atau yang pekerjaan berat. Pekerjaan berat atau tidak itu sebetulnya tergantung azam seseorang. Contohnya gini, ada abang-abang kuli bangunan itu ketika berpuasa dia hanya mengambil setengah hari saja. Ada yang hanya mengambil 15 hari saja. 15 hari dia memang tidak bisa untuk berpuasa. Dia fokus 15 hari itu untuk bekerja, tapi 15 hari kemudiannya untuk saum dan dia istirahat tidak bekerja. Semuanya bisa menjadi pilihan. Misalkan gini, setahun itu kan pekerjaan terus misalkan ada. Misalkan dia alhamdulillah memang satu pekerjaan dia pekerjaan berat. Dia harus berada di tempat yang sangat panas, dia harus membakar gerabah misalkan. Tidak ada lagi pekerjaan kecuali itu. Dia terus dengan di hadapan api itu karena membakar sesuatu dan dia merasa berat. Atau misalkan dia seorang sopir, driver yang luar kota, kan dia musafir. Sehingga ketika di bulan Ramadan kebetulan memang pekerjaan shift-nya dia. Ya kan itu semua bisa teknisnya bisa dibicarakan. Misalkan kalau kuli bangunan itu borongan 5 orang, nah gantian. Hari ini saum, besoknya enggak, kayak orang kaum Daud. Nah, berarti ditulis nih berapa hari dia tidak berpuasa. Menjemput rezeki tetap, dia mendapatkan nafkah bisa, tapi juga ibadah Ramadan yang tahunan dia bisa maksimalkan. Dan kalaupun memang tidak memungkinkan puasa, karena ada alasan lain, dan karena pekerjaannya itu memang berat, semuanya dilihat dari kemampuan dia. Kalau tidak dan termasuk orang yang tidak mampu untuk berpuasa bukan karena malas, kan beda ya. Maka dia harus bayar fidyah. Nah, jadikan kita punya saudara seperti itu diberikan pilihan. Gimana kalau seperti ini? Kalau ternyata mempunyai tabungan, bayangkan 11 bulan, 1 bulan Ramadan kan tidak
Tidak sepanjang tahun kita berpuasa, alhamdulillah. Bahkan kalau teteh dulu masih kuliah di Sudan, ada orang-orang yang di sana itu khusus Ramadan dia tidak bekerja. 11 harinya dia full bekerja untuk menyiapkan finansial buat Ramadan. Itu luar biasa. Jadi 11 bulannya bekerja untuk dia bisa beribadah di bulan Ramadan dengan full, bahkan bisa itikaf penuh 10 hari. Seorang yang bekerja, tapi dia juga bisa membagi waktunya dari setahun itu 1 bulan untuk ibadah kepada Allah, luar biasa. Nah, adapun saudara ibu yang tadi bertanya, punya kakak yang bekerja kuli bangunan, kebetulan pekerjaannya serabutan, adanya ternyata di bulan Ramadan, boleh nggak dia tidak berpuasa? Ya, kalau pakai saran saja, jadi jangan full tidak berpuasa selama sebulan. Ada berbagai cara ya, karena beberapa kuli bangunan juga bang tetap saum, tapi dia berupaya untuk membagi. Kalau dia berlima, misalkan tukang bangunan itu berlima untuk menyelesaikan satu bangunan, dia gantian gitu. Hari ini yang bekerja 3 orang, yang 2 orang itu bisa berpuasa. Besoknya tidak berpuasa karena dia tidak kuat. Sehingga dia nanti mengkodok di hari lain ketika dia tidak bekerja. Tapi ada yang tiap hari dia bekerjanya dan pekerjaan itu berat dan mengharuskan dia untuk melakukan pekerjaan itu dan dia tidak mampu untuk berpuasa, maka dia membayar fidyah. Sehari ditinggalkan puasa Ramadan, maka dia bayar fidyah. Sama seperti kita punya orang tua yang sudah sepuh, sudah tidak kuat lagi dan dokter menyarankan untuk tidak berpuasa. Maka kita sebagai putra-putrinya, kita juga membayarkan fidyah untuk orang tua kita. Sehari tidak berpuasa orang tua kita, kita bayarkan fidyahnya dengan memberi makan kepada 1 orang miskin. Apa ukurannya? Apakah harus sama dengan makanan yang dimakan? Bukan itu. Tapi minimal seharga itu. Minimal. Ya. Kalaupun memang bingung, berapa zakat fitrah yang dibayarkan? Maka fidyah itu setengah dari zakat fitrah yang dibayarkan. Punya zakat fitrahnya 30.000, berarti sehari untuk bayar fidyahnya 15.000. Gitu ya. Kalau ternyata zakat fitrahnya 50.000, berarti setengahnya 25.000. Seperti itu. Ya jangan sampai misalkan karena orang tua itu udah nggak bisa makan apa-apa, makannya bubur, jadi fidyahnya bubur juga, nggak begitu. Ya. Kalau ternyata orang tua itu hanya minum energen aja, misalkan di 1 gelas, berarti kita hanya nih fidyahnya energen doang, tidak begitu. Jadi pahami Salihah. Orang hamil bayar fidyah, dia makan pagi, apa tuh? Nasi goreng plus telur ceplok plus pokoknya nasi gorengnya nasi goreng istimewa spesial. Siangnya karena nyusuin nih makan bakso. Orang puasa dia makan bakso. Kemudian dia malamnya juga soto. Belum lagi jus setiap waktu setiap saat, susunya seberapa gelas. Yang akan sama masa bayar fidyah cuma 15.000. Semuanya ditanyakan kepada hati kita dan insya Allah ketika kita memang niatnya ibadah kepada Allah, dia tidak akan pernah berpikir untuk berbagi, berpikir untuk bisa menebus satu ibadah yang dia tidak melakukannya dengan cara membayar fidyah. Paham Solihah? Itu ya, nanti sampaikan ke kakaknya, kasih pilihan. Sayang lo Ramadan, Mas, gitu. Sayang Ramadan 15 hari aja kerjanya, 15 hari full, silahkan. Mungkin kalau tidak kuat ya boleh berbuka, tapi bayar. Apakah mampu dengan qadha, bayar qadha. Tapi kalaupun tidak ya dengan fidyah apa-apa. Ya, jangan qadha tidak, fidyah tidak. Tapi tidak puasa. Ya, Salihah. Oke. Siapa lagi? Ada pertanyaan lagi atau sudah? Satu lagi ya Ustazah. Iya, silakan. Ini yang terakhir, minta maaf, jadi kita nggak bisa membacakan semuanya karena keterbatasan waktu ya. Iya. Satu lagi dari Ulfa di Depok. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tips mengatur pola rutinitas ibadah selama Ramadan? Gak dengar Sarah? Kurang jelas suaranya. Ya. Assalamualaikum, mau tanya Ustazah, bagaimana tips mengatur pola rutinitas ibadah selama Ramadan agar terus optimal sampai akhir?
Masya Allah. Bagaimana Ini Ustazah? ini Kedengaran mah suara? saya juga harus belajar nih. Jadi istiqomah itu dilatih ya. Sama-sama. Tehani juga perlu didoakan oleh akhwati sholihah semua. Bahwasannya kita minta ya kepada Allah. Apa doanya yang diajarkan Rasul kepada Mu'adz ya? Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Jadi berzikir, mengingat Allah, beribadah kepada Allah itu kita perlu minta bantuan kepada Allah. Jadi gini, untuk menjauhi dosa kita butuh Allah. Untuk melaksanakan ketaatan juga kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika muazin mengumandangkan azan, Allahu akbar, Allahu akbar, apa yang kita jawab? Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasul juga dengan kalimat yang sama. Asyhadu anna Muhammadar Rasul. Ketika hayya 'ala shalah, itu ajakan untuk beribadah. Apa yang kita ucapkan? La haula wala quwata illa billah atau hauqalah. Itu mengisyaratkan bahwasannya untuk kita taat kepada Allah, berwudu sebelum melaksanakan ibadah sholat, airnya dari Allah, kekuatannya kita melangkah dari Allah. Semua yang kita ucapkan, bacaan juga Allah yang memudahkan, termasuk ketika Ramadan. Hanya diawali dengan doa menyambut Ramadan. Ada yang sudah hafal? Allahumma salimni li Ramadana, wasalim Ramadana li, wasalim minni mutaqabbalan. Itu doanya. Kita ingin Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita diselamatkan, disehatkan, kondisi juga aman ya, dan amal kita diterima ketika bulan Ramadan. Jadi dari awal kita sudah menyiapkan diri kita. Salah satunya ini, secara keilmuan ada kajian tentang Ramadan kita ikut. Ada kitab yang kita harus ternyata, kita nggak punya nih, kita butuh fikih sunnah wanita, kita beli. Jilbab saja yang mahal bisa kita beli, bahkan pakaian bisa kita beli, maka kita pun untuk meraih istiqomah dalam beramal dengan kita mempersiapkan secara keilmuan kita juga berupaya untuk itu. Nah, tapi bagaimana caranya? Kita juga berteman dengan orang solihah. Gimana caranya? Ternyata suhbatus solihin. Misalkan ingatkan saya ya, kita baca Quran bareng. Kalau misalkan di rumah kita ada adik, ada kakak, kita punya target nih kak, kalau aku tidur terus bangunin ya kak. Kan kita ini nggak bisa loh untuk istiqomah dalam kebaikan itu sendirian. Sama-sama aja masih kita ada lemahnya. Apalagi kalau sendirian. Ingat loh, setan itu ma'awahid. Setan itu bersama yang sendirian. Makanya kita minta tolong sama Allah, dan kita minta terus diingatkan, diberikan keteguhan iman. Gimana caranya? Doa yang lain selain tadi, Allahumma ini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Doa yang kedua, Allahumma ya muqallibal qulub. Wahai yang maha membolak-balikan hati. Walaupun hati itu bahasa Arabnya qalbun, ya taqalla bolak-balik, ya Allah balikan aku kepada ketaatan. Ada godaan dari setan, kita minta ditetapkan dalam ketaatan. Itu semuanya insya Allah bisa kita dapatkan kalau kita berusaha. Latihan gitu. Dan latihan itu pun perlu proses. Mudah-mudahan pemanasannya dari bulan Sya'ban ini, kalau kan Rajab udah lewat. Nah, bulan Sya'ban ini latihan. Apa kira-kira yang belum maksimal nih? Tilawah nih. Kadang kita udah buka Quran tapi ngantuknya, rasa kantuk ini lebih mengalahkan daripada semangat yang ada. Caranya gimana? Wudhu lagi. Kalau enggak, caranya bikin komunitas tilawah bareng. 1 juz. Ada yang odoj misalkan teman-teman. Alhamdulillah. Odoj selama Ramadan silahkan. Kalau sendirian nggak bisa, ayo kita bikin komunitas. Bahkan teman-teman akhwat yang ada di sini, yuk kita hataman Ramadan. Gimana caranya? Saya lagi baca juz 1 semuanya. Besok juz 2 semuanya. Besoknya juz 3 semuanya. Sehingga masing-masing bisa hatam selama Ramadan minimal 1 juz. Terbantu solihah. Satu komunitas bisa hatam. Kemudian kita juga dengan keluarga ataupun dengan suami yang sudah menikah. Apa salahnya? Ayo kita baca Quran bareng. Kapan bisanya? Habis tarawih. Oke, duduk sabar. Apakah kita harus goreng bakwan dulu? Apakah harus bikin jus dulu biar kita semangat? Siap. Gitu. Kita motongin buah, terus tempel di depan kulkas. Yang mau buah potong,
tilawah dulu 1 halaman, kayak gitu. Mau minum jus lagi, tilawah dulu 1 halaman. Jadi kalau setiap buka kulkas itu bisa 10 kali, alhamdulillah 10 halaman tuh. Subhanallah. Yang bekerja jangan mati gaya gitu. Aduh, saya mau bekerja gimana, kalian mah bisa tilawah banyak. Kita buka laptop, tulisannya ada di depan laptop itu punya, atau handphonenya ada wallpapernya. Kalau belum tilawah. Gitu. Belum 1 juz loh, apakah sudah 1 juz gitu. Semua diingatkan atau ditempel di setiap kita buka, yang sering dibuka apa, lemari misalnya. Ya, sambil nyiram bunga kita murojaah, hafal. Ataupun misalkan kita berzikir. Kira-kira bunga kita ada 10 pot gitu ya, kalau yang masih sekarang lagi viralnya suka tanaman, semangatnya di situ silahkan. Setiap nyiram 1 pot, kira-kira dapat 100 la ilaha illallah enggak, atau subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Kalau kita nggak puasa, tapi ingin dapat pahala puasa Ramadan, kita berusaha untuk membagi dengan nabung tadi, persiapan finansial dari sekarang. Kita bisa setiap 1 hari misalkan 5 kotak nasi kotak dibagikan kepada yang berpuasa. Minimal ketika lagi kita haid, tetap kita dapat pahala puasanya. Paham ya? Contoh seperti itu. Jadi kita berupaya memaksimalkan amal harian kita yang biasa kita lakukan sebelum Ramadan, minimal itu. Kalau misalkan bisanya 1 juz dengan sendiri, nah gimana kita supaya dapat dua kali hatam nih? Oh, bikin komunitas deh. Hataman yuk selama Ramadan. Gimana caranya? Aku baca 1 juz 1, kamu juga juz 1. Nanti kalau juz 2, aku nanti takut ngantuk, telepon ya, diingatkan. Bahkan ada teman-teman yang luar biasa ya. Ketika ingat namanya, ingat wajahnya, ingat apa? Alhamdulillah. Atau komunitas berbagi minimal di 10 hari Ramadan. Atau misalkan ada yang itikaf. Sekarang nggak bisa itikaf, berarti kita punya kamar di settingnya untuk khusus ibadah. Kan kamarnya ada 3. Nah, kamar 1 ini nggak dipakai nih khusus ahlan wa sahlan Ramadan, dihias gitu. Kalau orang-orang Arab gitu. Bahkan yang punya putra, punya anak-anak kecil, kalau besoknya mau Ramadan tuh dikasih balon, dikasih apa-apa, itu motivasi aja. Untuk apa ya? Mengkondisikan, menyambut tamu yang begitu agung. Di mana pahala sholat wajib dilipat gandakan, yang sunnah dihitung wajib, kemudian sedekah juga menjadi sedekah paling utama, dihapuskan dosa-dosa, itu semuanya dihadirkan. Bahkan wangi kamarnya, kemudian sejadahnya juga selalu wangi. Jangan sampai kalau mau Idul Fitri, sholat Idul Fitri yang setahun sekali misalkan mau kenanya di laundry. Kalau mau kena untuk harian bau gitu. Kayak gitu. Ya, mungkin ini hanya saran saja. Mungkin yang lebih baik lagi, banyak lagi bisa diambil dari teman-teman yang lain, dari ustadz-ustadzah yang lain agar bisa istiqomah di bulan Ramadan dengan amalan-amalan yang lebih baik lagi insya Allah. Allah alam bisawab. Semangat ya. Baik. Ya, jazakillah khairan katsir Ustazah Hani Nurul Husna atas jawabannya. Semoga apa yang sudah disampaikan tadi menjadi amal jariah dan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin. Semangat ya buat teman-teman. Di sini Semangat. Udah berapa peserta nih? Mungkin karena hujan juga kali ya, jadi banyak yang jaringan yang jaringannya kurang ini. Baik. Semangat. Untuk pertanyaan di bawah, sepertinya banyak yang mirip-mirip ya Ustazah. Karena ini banyak yang terkait puasa qadha, fidyah, dan lain-lain. Untuk yang pertanyaannya mirip mungkin bisa tadi sudah terjawab ya di pertanyaan pertama sekaligus. Baik Ustazah, saya mohon maaf lahir batin jika ada kesalahan. Saya Anissa Sarah undur diri. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC Saudari Vicky RK Iswara. Kepadanya bagi yang masih ada pertanyaan, boleh dikasih nomor WA Teh Hani juga boleh. Oh, boleh. Nanti ya, mungkin di info di chat kayak nomornya Teh. Ya, silakan. Baik, kepada Saudari. Bisa nanti di grup juga. Oh iya, baik. Oh ya, betul. Bisa. Oh, ya. Ya. Silakan Saudari Vicky.
Oke, terima kasih Anissa Sarah, luar biasa sekali, Masya Allah Ustazah. Bagaimana teman-teman alhamdulillah di sini jadi semangat ya buat nyambut Ramadan. Luar biasa sekali materinya, mindful judulnya. Kesadaran untuk menyambut bulan Ramadan nanti ya. Mohon maaf sekali lagi untuk pertanyaan tidak bisa dijawab semua. Alhamdulillahirobbilalamin, alhamdulillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang sudah disampaikan tadi oleh guru kita Ustazah Hani Nurul Husna LC dapat kita terapkan dalam sehari-hari terutama saat bulan Ramadan nanti ya. Terima kasih sekali lagi kepada Ustazah Hani Nurul Husna yang sudah berkenan memberikan ilmunya untuk kita semua. Ustazah, Masya Allah. Terima kasih juga hari ini kepada seluruh peserta. Akhwat, luar biasa sekali. Ya, kemudian terima kasih kepada seluruh sponsor sehingga bisa terlaksana acara hari ini. Saya bacakan kembali sponsornya. Yang pertama ada Nuris Indonesia, Backpacker Muslimah, Santi Buktik, Sheila Shop, Yuli Craft, dan Peduli Jilbab sebagai media partner. Sebelum saya tutup, saya akan membacakan pemenang hadiah door prize. Nama-namanya adalah ya, kriterianya yang pertama itu ada pendaftar pertama. Kemudian yang masuk Zoom pertama, dan tadi 3 pertanyaan pertama, ya yang sudah masuk ke kita hari ini. Kira-kira siapa ya? Siapa? Siapa deg-degan nggak? Oh, enggak ya. Kayaknya udah pada tahu ya, saya dapat. Ustazah senyum-senyum aja ya. Oke, saya bacakan yang pemenangnya. Untuk pendaftar pertama ternyata luar biasa yang daftar ya. Pendaftar pertama itu atas nama Lucy Novaria dari Bekasi. Ya, subhanallah, masya Allah ya Allah. Berkah. Ya, kemudian yang masuk Zoom pertama tadi bertahan sampai dari awal, masuknya itu kalau nggak salah jam 9 kurang 15 ya, sudah masuk di waiting room kita, luar biasa sekali, Masya Allah. Atas nama Vivi Hifdianti dari Jakarta, luar biasa sekali. Ya, kemudian selanjutnya eh, 3 orang penanya tadi pertama, atas nama Quran Nisa Aulia, kemudian Rini underscore Cibodas, kemudian Ulfa Berel underscore Depok. Masya Allah, luar biasa. Selamat kepada seluruh pemenang ya yang tadi dapat door prize. Kepada nama yang terpilih tadi, harap menghubungi admin di grup Mindful, yaitu adminnya Yuli Purnamasari ya. Nanti silakan dihubungi admin kita. Ya, kemudian untuk pengiriman hadiah nanti mohon bersabar, maksimal pengiriman itu 7 hari kerja. Jadi mohon bersabar ya. Nah, sebelum kita tutup, kita foto-foto terlebih dahulu. Untuk sesi foto dokumentasi, saya minta tolong diaktifkan kameranya terlebih dahulu. Nanti akan dipandu host kita, yaitu Saudari Cindy. Silakan Saudari Cindy. Ya, bisa dibuka videonya, teman-teman. Sudah dibuka. Tapi nggak ada 4 lembar nih. Subhanallah, ada 4 lembar. Cuman belum muncul semua videonya. Dibuka aja videonya. Tapi pakai jilbab ya, jangan lupa. Pakai jilbab bedakan. Pakai jilbab. Yang mau sama anaknya juga boleh. Iya, yang sama anaknya boleh, sama kucingnya boleh. Udah. Nanti fotonya 4 kali ya. Soalnya ini ada 4 lembar. 4 lembar. Iya benar 4 lembar. Mulai dari yang pertama ya. Senyum. 1, 2, 3. Terus yang kedua. 1, 2, 3. Yang ketiga. Yang ketiga kok nggak ada sih. Nggak ada mukanya. Dibuka aja videonya. Yang keempat juga nggak ada mukanya. Apa nggak usah? Nggak usah aja deh. Ini udah ada 2 foto.
Alhamdulillah. Yang 2 lagi mungkin malu-malu ya, jadi nggak kelihatan mukanya, belum dibuka videonya. Sudah selesai Ibu Vicky, silakan dilanjut. Baik, terima kasih Saudari Cindy. Oke, alhamdulillah. Kita sudahi dan kita tutup dengan doa yang akan dibacakan oleh Saudari Sela Rizkia Ferianti. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Saudari Vicky. Sela di-unmute, Sel. Ya. Baik, terima kasih Saudari Vicky. Apakah suaranya jelas? Sudah? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhwat fillah rahimakumullah. Mari kita akhiri majelis ini dengan berdoa bersama-sama. Semoga pertemuan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita tundukkan hati dan pandangan kita seraya bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salimni ila Ramadan wa salim li Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub. Ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui isi hati kami. Qad ijtama'at ala mahabbatik, telah berkumpul karena cintamu. Wal taqat ala ta'atik, dan berjumpa dalam ketaatan kepadamu. Wa tawahhadat ala da'watik, dan bersatu dalam dakwahmu. Wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik, dan berpadu dalam membela syariatmu. Fawatthikillahumma rabitataha, maka ya Allah, kuatkanlah ikatannya. Wa adimuddaha, dan kekalkanlah cintanya. Wahdiha subulaha, dan tunjukkanlah jalannya. Wamla'ha binurikal ladzi la yakhbu, dan penuhilah kami dengan cahaya yang tiada pernah redup. Washrah suduraha bifaidil iman, dan lapangkanlah dada kami dengan iman yang berlimpah kepadamu. Wa jamili tawakkuli alaik, dan indahnya takwa kepadamu. Wa ahyiha bima'rifatik, dan hidupkanlah kami dengan ma'rifatmu. Wa amitha ala syahadati fi sabilik, dan matikanlah kami dalam syahid di jalanmu. Innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Sungguhnya Engkau ya Allah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Allahumma amin. Ya Allah, kabulkanlah doa-doa kami. Wa shallallahumma ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakillah khairan kasir Saudari Sela atas pembacaan doanya. Terima kasih sekali lagi untuk Ustazah. Akhirnya saya pamit mundur mewakili seluruh panitia Perindu Jannah Community. Mohon maaf jika ada kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup bersama-sama dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk semuanya.